Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Surah Taha ayat ke-39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anikdhi fihi fit tabuti faqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahili ya'khudhu 'aduwwun li wa 'aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Supaya engkau, wahai ibu Musa, menghanyutkan ia Musa di dalam peti, dan lemparkanlah, hanyutkan ia Musa atau peti itu di perairan yang dalam, di sungai Nil, dan air itu akan mengantarkannya ke tepian. Niscaya nanti akan diambil oleh musuhku dan musuhnya Musa. Nah, aku telah curahkan kepadamu, wahai Musa, rasa cinta dariku, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya engkau dibentuk atas pengawasanku. Semua makanan yang masuk kepada Nabi Musa, pendidikan, ya, di sini pengawasan artinya di pendidikan tarbiyah, ya, di sini Nabi Musa mendapatkan, beliau dibesarkan di sebuah istana yang nantinya itu pemilik istana itu Fir'aun akan menjadi musuhnya kelak. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau kita berbicara masalah politik seperti itu, ya, artinya terkadang, ya, dalam dunia politik misalkan ada koalisi, ada koalisi yang itu mungkin selama koalisi itu menguntungkan untuk banyak orang, maslahat seperti itu berdasarkan ijtihad wilayah seorang mujtahid, ya, seorang ulama, itu bisa saja, ya, selama koalisi itu benar, kan, gitu kan. Bagaimana Nabi Musa, beliau dari kecil dibesarkan oleh Fir'aun, ya, ini enggak tanggung-tanggung, gitu kan. Musuhnya Allah, ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Ini menunjukkan bahwa dalam bermuamalah kita ini tidak lepas dari yang namanya bermuamalah dengan orang yang tidak mesti baik, gitu kan. Misalkan ada kita orang yang sedang jualan, misalkan kita nggak perlu nanya orang, ini kamu duit dapat dari mana, misalkan. Itu di luar pengawasan kita, kecuali kalau kita tahu benar-benar, kan, seperti itu, ya. Ya, kalau yang beli misalkan pasangan, misalkan yang tidak jelas asal usulnya, kita nggak perlu nanya, ini kamu sudah menikah atau belum, misalkan. Ini hal-hal yang ini di luar kendali kita. Kita menghukumi sesuai yang zahir saja. Artinya hal-hal yang bisa dimungkinkan. Sebagaimana kisah Nabi Musa ini, tentunya itu atas pengawasan Allah langsung. Berbeda dengan kita ini ada upaya misalkan berijtihad seperti itu. Beda dengan ini atas berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walitusna'a 'ala 'aini, dan supaya engkau Musa, kata tusna, supaya engkau dibentuk, diciptakan, maksudnya bukan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi dibentuk.
dihasilkan. Kata sona'a dari kata sona'a yasna'u artinya membuat, membikin, memproduk, bikin sebuah produk. Kata sona'a yasna'u banyak di dalam ayat wallahu khabirum bima yasna'un, misalkan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, yang kalian perbuat. Kata tasnaun dengan taf'alun atau ta'malun ini sebenarnya sinonim muradif. Tetapi kata taf'alun dan ta'malun ini lebih umum. Tetapi tasnaun dia mempunyai kekhususan. Tasnaun dari kata sona'a itu membuat, artinya perbuat. Kita melakukan perbuatan atas dasar hitungan, atau ini hitung-hitungannya itu lebih apa ya, lebih matang. Makanya bahasa Arabnya pabrik itu masna, tempat untuk membuat, ya, tempat untuk membuat, bukan maf'al, bukan ma'mal. Ma'mal malah laboratorium, kan. Jadi masna ini sebuah tempat untuk membuat sebuah produk, yang mana produk itu melalui sebuah uji klinis penelitian, yang supaya produk ini maksimal, sehingga di pasaran itu laku. Nah, jadi melalui proses yang matang. Jadi kata tasnaun atau yasnaun itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia melalui sebuah, artinya enggak asal-asalan, ya, melalui sebuah pemikiran. Saya mikir ini kita berbuat seperti ini kira-kira hitung-hitungannya gimana. Jadi enggak bukan karena tidak sengaja, tetapi karena sengaja, gitu kan. Dan kata walitusna'a ala ini sebagaimana kalau kita analoginya, ya, kiasnya itu sebuah produk di pabrik itu jangan sampai keluar dan itu tidak lolos uji klinis misalkan, sehingga ini produk harus betul-betul maksimal. Jadi Nabi Musa dibentuk oleh Allah melalui musuhnya, walitusna'a, tapi dengan catatan ala aini, atas pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibesarkan Nabi Musa ini atas pengawasan Allah. Jadi dibentuk itu Nabi Musa dari yang masih bayi sampai beliau pada usia dewasa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, idtamshi ukhtuka, ayat berikutnya, ayat ke-40, idtamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Ingatlah ketika saudarimu, ya, Maryam, ya, kakak perempuanmu itu berjalan, ya, kakaknya Nabi Musa ini, si Maryam ini berjalan di tepian sungai untuk melihat kemana ini peti yang di dalamnya ada adiknya Musa ini akan sampai mana itu, diawasi itu. Kemudian sampai pada akhirnya lepas dari pengawasannya, dan lepas dari pengawasannya dan mendengar kabar bahwasanya istana Fir'aun ini mendapati bayi, yang mana bayi ini artinya nggak mau minum, nggak mau nenen kepada siapapun ibu-ibu yang, karena ibu hamil, karena stok wanita yang bisa nenen di Mesir waktu itu banyak. Kenapa? Bayinya pada dibunuh. Jadi mubadzir itu asi ibu ini. Ya, bisa kita bayangkan ya, waktu itu Nabi Musa hidup lahir di tahun bayi laki-laki itu dibunuh, sehingga banyak ibu-ibu yang melahirkan anak laki-laki kemudian asinya ini nggak kepake, gitu kan. Ya, padahal asi itu kalau semakin diminum sama anak, ini biasanya malah semakin
memproduk, ya dia ada. Tapi kalau nggak dipakai malah enggak ya gitu ya. Ya ternyata harus ada ini. Ya ini kan itu pun dari nutrisi yang dimakan oleh ibu. Jadi harus berkualitas, makanan yang dimakan oleh ibu yang menyusui itu juga harus baik kan, tentunya seperti itu. Sehingga banyak sekali stok ibu-ibu yang punya ASI ya. Itu disodorkan kepada siapa? Bayinya Nabi Musa ini, dan Nabi Musa ogah, nggak mau. Ya. Fataqulu, sehingga ada pengumuman hal min murdiah ya, itamshi ukhtuka. Ini ada kisahnya ya, ketika kakak dari Nabi Musa ini, Miriam ini keluar untuk mencari informasi tentang kabar adiknya, maka fawajadat fir'auna wa imra'atahu Asiyah yatlubani lahu murdiah. Ya, ia dapati Fir'aun dan istrinya yang bernama Asiyah mencari ibu yang bisa menyusui Nabi Musa. Faqalat lahuma hadzal qaul, maka di tengah kerumunan banyak orang ini, Miriam ini kemudian bilang kepada orang di keramaian orang dan berbicara langsung kepada Fir'aun dan istrinya. Hal adullukum ala man yakfuluh, apakah boleh saya tunjukkan kepada kalian kepada ibu yang bisa mengasuh bayi ini ya. Jadi mau nggak saya tunjukkan ya, karena tahu itu adalah adiknya ya. Nggak mau itu semua, jadi semua disodorkan, ini ibu menyodorkan untuk menyusui Nabi Musa, nggak mau. Nabi Musa menolak. Maka kata Allah, faraja'naka ila ummika, maka kami kembalikan engkau Musa kepada ibumu. Riwayat yang lain qiraahnya Ubay membacanya dengan faradadnaka. Jadi itu maknanya sama, faraja'naka kami kembalikan, faradadnaka juga sama, kami kembalikan, kami pulangkan engkau Musa ila ummika kepada ibumu. Ai hal adulukum ala man yadhummuhu ila nafsihi wa yurabbih. Adakah saya tunjukkan kepada kalian kepada seorang yang bisa mengasuhnya, yaitu mengasuh bayi itu. Faqala laha, maka Fir'aun dan istrinya Asiyah menjawab kepada kakaknya Nabi Musa, wa man huwa, siapa dia? Ya. Maka qalat ummi, ibuku. Kata Maryam ini, ibuku. Faqala, maka Fir'aun dan Asiyah bertanya, hal laha laban, apakah dia punya susu? Apakah dia punya ASI? Ya, sebagaimana tadi saya katakan, banyak sekali ibu hamil yang kehilangan anaknya. Padahal itu sudah menjadi secara fitrahnya perempuan ini kalau hamil itu nanti pasti payudaranya ini penuh dengan susu, sampai itu anaknya lahir, karena kelak nanti untuk persiapan untuk siapa? Anaknya kan itu kan. Lagi banyak anak yang dibunuh oleh tentaranya Fir'aun waktu itu. Apakah dia punya susu? Faqalat, maka dijawab oleh kakaknya Musa, na'am labanu akhi Harun, iya, yaitu susu saudaraku Harun. Karena Nabi Harun dengan Nabi Musa ini dalam riwayat jaraknya itu selisih 1 tahun lebih tua Nabi Harun. Ya, bayangkan nek bayi kacek setahun ke nek coro orang Batang nyundul. Ya, nyundul ya. Jadi ini baru setahun ini ya. Berarti ini langsung nyundul, langsung ini subur nih ibu nih. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tapi yang jelas Nabi Harun dilahirkan pada tahun di mana bayi laki-laki Bani Israel itu dibiarkan hidup. Dan Nabi Musa lahir di tahun bayi laki-laki Bani Israel itu dibunuh. Ya, gitu. Sehingga Nabi Harun itu bebas, waktu bayi bebas, artinya tidak termasuk incaran.
Karena Fir'aun berspekulasi, dia rembukan dengan pembesar-pembesar al-malaknya, pembesar. Ini kalau tiap tahun bayi laki-laki setiap hari itu dibunuh, lantas nanti siapa yang akan menjadi kuli untuk infrastruktur Fir'aun ini? Siapa yang akan jadi kuli? Masa kuli kok ibu-ibu kan? Ya, nggak ada ceritanya kan. Orang ini jadi tukang bangunan, kuli bangunan kok cewek, itu nggak ada. Ya pasti laki-laki, dia lebih kuat kan. Sehingga rembukan ini pembesar-pembesar ini. Akhirnya spekulasi. Kita coba saja, tahun ini kita bunuh, tahun depan enggak, dan itu berselang-seling. Sehingga Nabi Harun 1 tahun dilahirkan lebih dulu dari Nabi Musa, lahir di tahun bayi laki-laki tidak dibunuh, dan Nabi Musa lahir tahun berikutnya pada tahun di mana bayi laki-laki itu dibunuh. Sehingga Nabi Harun tidak ada perlu persiapan yang namanya untuk diselamatkan. Berbeda dengan Nabi Musa, harus dibungkus ya, dimasukkan ke dalam peti ya, supaya beliau ini udahlah dihanyutkan, dan itu atas izin Allah. Ternyata malah yang nemu itu adalah Fir'aun, musuhnya, orang yang mencari-cari itu ya, ibaratnya ini ada mangsa ketemu sama predator gitu kan, tapi dengan izin Allah nggak dimangsa gitu kan. Bahkan ibunya Nabi Musa lah yang nanti akan mendapati bayinya ini. Masya Allah, ini rencana Allah luar biasa. Jadi kadang kita itu ya kunci untuk sabar menghadapi ujian itu memang artinya sabar menghadapi ujian itu berat. Allah bisa saja memberikan jalan keluar, makhraja, itu di saat kita ini sudah putek, sudah bulet, sudah nggak ada pilihan lain, nggak ada jalan keluar seakan-akan. Justru dari situlah Allah biasanya memberikan jalan keluar ketika masalah itu sudah ruwet gitu kan. Itu Allah kasih jalan keluarnya. Terkadang kitanya sudah buru-buru, sudah prasangka angel dengan akhirnya sudah angel betul kan. Jadi kita butuh banyak prasangka baik kepada Allah, sampai Nabi pun bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian ini mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita ini menghadap Allah jangan sampai masih ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bagaimana rencana Allah itu indah sekali. Udah bayi kamu kau hanyutkan ke mana? Ke sungai. Sudah, biar itu urusan Allah. Ditangkap oleh Fir'aun langsung ya. Dan ternyata dikembalikan lagi kepada ibunya kan, Masya Allah nih kan. Bahkan mendapatkan gaji. Mana ada ibu menyusui anaknya dapat gaji kan, ya gaji dari suaminya gitu kan. Ini enggak, ini langsung dari istana nih kan. Jadi makanya ada riwayat mengatakan bahwasanya sebaik-baik itu artinya ibu yang menyusui itu adalah ibunya Musa. Dia menyusui anaknya tetapi dia mendapatkan hasilnya kan gitu. Mendapatkan upah dari siapa? Dari orang yang mengadopsi tadi ya, Fir'aun ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kakaknya Nabi Musa ini berkata, na'am labanu akhi Harun. Iya, maksudnya adalah apakah ibumu punya susu, punya ASI? Iya, punya. Susunya saudaraku Harun ya. Wa kana Harun akbaru min Musa bisana. Nabi Harun itu lebih tua setahun dari Nabi Musa. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Kalaupun lebih dari 1 tahun itu bisa jadi 3 tahun. Tapi biasanya kalau sudah 3 tahun ya artinya kan ASI biayanya sudah tidak ini ya, Allah alam. Tapi riwayat yang masyhur itu adalah selisihnya 1 tahun. Maka datanglah ibu Nabi Musa ini dipanggil oleh anaknya Miriam ini, datang ke istana Fir'aun, dan ternyata memang betul Nabi Musa itu langsung menerima susu dari ibunya sendiri. Dan beliau Nabi Musa ketika masih bayi itu menolak semua ASI yang disodorkan kepada beliau Nabi Musa.
Inilah makna dari ayat faraja'naka ila ummika, lalu kami kembalikan engkau Musa kepada ibumu. Di riwayat mushafnya Ubay dibaca faradadnaka, ya, kai taqarra ainuha, supaya berbinar matanya dia, ibunya Nabi Musa. Qurratu ain itu hanya menyejukkan mata, menyejukkan hati, supaya hilang itu kesedihan yang selama ini menghantui sanubari Yakubat selaku ibu Nabi Musa. Maka dikembalikanlah Nabi Musa kepadanya, dan boleh ibunda Nabi Musa itu mengambil tiap hari itu Musa pulang ke rumahnya. Jadi seperti anaknya sendiri itu kan. Artinya memang itu anaknya sendiri kan, tapi memang dikembalikan, itu rencana Allah. Dan pernah suatu ketika memang dari istana, dalam riwayat itu disebutkan nanti dikembalikan. Tapi karena bayi, yang namanya bayi Bapak Ibu sekalian, kan yang namanya bayi kan haus, butuh ASI kan, malam-malam ini akhirnya ibunya Musa itu minta dispensasi, minta tambahan. Boleh nggak kalau bayi ini menginap di rumah saya? Maka diizinkan oleh Asiyah dan juga oleh Fir'aun, dan itu seperti akhirnya Masya Allah ya, dikembalikan lagi seperti anak ya. Tapi setelah masa sapihan itu ya artinya selesai, kemudian Nabi Musa pun akhirnya dikembalikan kemana? Ke istana Fir'aun dan dibesarkan di sana. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, kai taqarra ainuha, supaya berbinar matanya ibunya Musa. Ada bacaan qiraah yang lain dengan membaca kai taqirra. Kai taqarra, ada bacaan yang membaca kai taqirra ainuha wala tahzan, dan supaya tidak bersedih hati. Ya, berbinar dan supaya tidak bersedih. Ada orang bahagia tapi masih ada kesedihan. Yang kita inginkan kan bahagia dan tidak ada sesuatu yang masih ganjal kan gitu kan. Ada orang bisa bahagia tapi mungkin masih di sisi lain dia masih sedih. Jadi di sini sudah bahagia dan tidak bersedih kan gitu kan. Ada orang bahagia tapi masih ada kesedihan. Tapi ini ada bahagia yang betul-betul murni kebahagiaan yang tanpa ada kesedihan. Kai taqarra ainuha wala tahzan. Ada qiraah yang membaca kai taqirra ainuha wala tahzan. Kemudian setelah Allah menyebutkan bagaimana nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi Musa, ya, yaitu ketika diselamatkan ya oleh Allah dari Fir'aun, ini kemudian dibesarkan di istana Fir'aun, dikembalikan kepada ibunya, dan juga wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham, dan kamu telah atau pernah membunuh satu jiwa. Yang dimaksud di sini adalah nafsul Qibti. Nafsal Qibti adalah jiwa satu orang Qibti. Suku yang ada di Mesir itu Qibti. Ini salah satu istri Nabi ada yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, yang punya anak diberi nama Ibrahim. Ya kan? Hadiah dari Raja Mesir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istrinya bernama siapa? Maryah. Maka Maryah nisbat kepada Qibti, orang Mesir ya, orang Mesir kuno, maka disebut Al-Qibtiyah. Ya. Orang Qibti laki-laki ya, yang waktu itu malam-malam Nabi Musa wa dakhalal Madinah ala hini ghaflah. Ketika Nabi Musa berjalan-jalan di kota yang ada di Mesir waktu itu ya, kemudian mendapati fawajada rajulaini yaqtatilan, ya, mendapati ada dua laki-laki yang sedang berantem. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Ini satu orang dari kelompoknya Syiah, artinya kelompoknya dari bangsanya Bani Israel, wa hadza min aduwih, dan ini dari musuhnya orang Qibti, orang Mesir. Ya. Kemudian orang yang Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa.
Kemudian Nabi Musa menolong dengan cara fawakazahu Musa faqadha alaih. Nabi Musa kemudian memukul dagu orang Kipti tersebut, orangnya Fir'aun, ya, faqadha alaih. Tapi ternyata sekali pukul, sekali uppercut langsung mati itu orang, ya. Karena memukul dagu itu kalau dalam dunia tinju kan uppercut, sekali pukul itu langsung mati. Ya, bukan semaput tapi dia langsung kedarung mati. Maka Nabi Musa ini takut. Beliau nggak berniat untuk membunuh orang itu. Barangkali orang itu ngamuk ketika ini kan, kita kadang menghadapi orang yang ngamuk mungkin sekali-kali kita pakai fisik nih biar orang itu takut, ya kan, ada efek, ada shock. Tapi ternyata sekali dipukul langsung terkapar ini orang, langsung mati. Maka ternyata Nabi Musa ini, kemudian Nabi Musa ketakutan. Besok malamnya ternyata orang Bani Israel laki-laki ini bandel juga. Dia berantem lagi sama orang Kipti. Maka minta tolong untuk yang kedua kalinya. Tapi Nabi Musa nggak mau, takut nanti bikin mati orang lagi. Ya, ini khawatir nanti kan. Nabi Musa cari aman, akhirnya beliau berlalu saja. Tapi ternyata karakter lagi-lagi karakter Bani Israel. Ditolong tapi malah buka rahasia, ditolong mentung. Karakter ini ngeyelnya siapa? Bani Israel ini. Apa kata Bani Israel yang gak ditolong Nabi Musa? Maunya Nabi Musa apa? Nabi Musa gak mau turut campur ini untuk yang kedua kalinya. Khawatir kalau nanti bunuh lagi orang itu kan, atau terbongkar ini kasusnya akan terkuak. Apa kata Bani Israel yang minta tolong dan gak ditolong oleh Nabi Musa yang kedua kalinya? Ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Adakah kamu mau membunuh saya dengan kamu membiarkan saya berkelahi dengan orang Kipti ini? Saya pasti kalah, dan berarti sama aja kamu membiarkan saya mati. Apakah kamu mau membunuh saya? Padahal semalam baru ditolong. Tapi bilangnya, apakah kamu mau membunuh saya sebagaimana kamu membunuh orang kemarin? Akhirnya apa? Orang Kipti ini dengar, oh ternyata yang bunuh teman saya kemarin semalam itu adalah Musa. Maka malam itu juga Nabi Musa keluar dari Mesir menuju kemana? Negeri Madian. Ya, malam itu juga. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Ya, ada seorang laki-laki yang tidak disebut namanya dari ujung kota memberikan nasihat kepada Nabi Musa, pergilah, ya. Innal mal'a ya'tamiruna ilaika liyaqtuluka fakhruj minha inni laka minan nasihin. Sesungguhnya pembesar-pembesar Firaun sudah kompak untuk memerintahkan bala tentaranya untuk mencari kamu, untuk membunuh kamu. Maka keluarlah engkau dari Mesir malam ini juga. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberikan nasihat kepadamu wahai Musa. Nabi Musa malam itu juga beliau keluar. Ya. Jadi itulah ya, bisa kita bayangkan Pak, orang ditolong, sekali nggak ditolong langsung dia ngomongnya macam-macam. Ya. Maka wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Engkau telah atau pernah membunuh seorang jiwa, ya, satu jiwa dari orang Kipti, orang Mesir nih, dan kami selamatkan engkau Musa minal ghammi, dari kesusahan. Al-gham itu adalah al-amru syaq kata para ulama, yaitu urusan yang sangat berat, urusan yang ruwet. Kenapa? Membunuh orang, ya. Gimana orang ya membunuh orang itu kan, bagaimanapun juga ada kasus pembunuhan misalkan, ya, itu polisi itu ngerti aja, diselidik itu dari awal sampai ini ada dia punya masalah dengan orang enggak, itu diselidiki dan itu pasti ketemu, ya kan? Kalau ada kasus pembunuhan yang enggak ketemu itu biasanya ada apanya, ya, ada yang ditutup-tutupi kan, seperti itu. Ini kalau bisa ini polisi ini bisa membaca, apalagi intel gitu kan. Intel tuh dia bisa tahu ini orang bohong, ini orang ini dia tahu.
Wong kita yang bukan intel aja bisa nebak orang ini orang bohong atau enggak kan? Itu kan, apalagi mereka punya jurusan seperti itu kan. Ya kan? Dan ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari al-gham. Al-gham itu adalah urusan yang berat, urusan yang ruwet. Dan dalam bahasa orang Quraisy, dialek Quraisy, al-gham itu adalah al-qatlu, pembunuhan. Nabi Musa malam itu juga dicari-cari oleh pembesar, oleh pasukannya Fir'aun untuk dicari dan mau dieksekusi. Karena dianggap telah onar, bikin onar, yaitu telah membunuh satu orang dari bangsa Mesir, dari orangnya Fir'aun. Dan ini Nabi itu nggak pernah, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu nggak pernah melakukan dosa besar. Nabi ini maksum. Ya, Nabi ini maksum. Kalaupun ada Nabi, ya adanya Nabi langsung diperingatkan oleh Allah. Kalaupun Nabi ini melakukan kesalahan itu kecil, itu pun langsung diperingatkan oleh Allah, langsung bertaubat kepada Allah. Bagaimana Rasulullah diingatkan oleh Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, diperingatkan langsung oleh Allah. Nabi Musa pernah ketika ditanya pada kisah beliau disuruh untuk mencari orang yang lebih alim dari beliau, Nabi Khidir alaihissalam. Beliau pernah ditanya, orang terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa. Ada kaumnya bertanya, wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih tahu di muka bumi ini selain engkau? Nabi Musa menjawab, tidak ada, setahu saya tidak ada. Langsung diperingatkan oleh Allah, carilah ada orang yang lebih alim dari kau, cari dia biasanya di pesisir pantai. Siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa ini langsung keponya luar biasa. Dicari itu Nabi Khidir, berjalan sampai bertahun-tahun, pokoknya harus ketemu. Ya kan? Meskipun akhirnya beliau tidak lolos belajar dengan Nabi Khidir, tapi yang penting udah ketemu orangnya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, al-gham itu adalah kata bahasa orang Quraisy, ini adalah pembunuhan. Karena Nabi Musa mau dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun, ya. Wa fatannaka futuna, dan kami uji kamu, ya, dengan ujian-ujian, urusan yang berat, ya. Dan juga ini kami uji, ya, artinya fatannaka ini dengan ujian-ujian yang lainnya. Supaya apa? Orang semakin diuji oleh Allah, semakin diuji, semakin mengkristal hatinya, mengkristal imannya. Kalau dia lolos dari ujian itu, ya, kita ini bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena kita ini atas ujian. Kita mau naik kelas, mau naik pangkat, itu ada ujiannya. Ya, anak sekolah kalau mau naik kelas saja harus ada ujian. Orang mau tes kerja apa segala macam, ini ada ujiannya. Itu yang kelihatan saja seperti itu. Bagaimana dengan ujian-ujian yang ada, artinya ada rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fatannaka futuna falabista sinina fi ahli Madyan. Lalu engkau Musa tinggal selama beberapa tahun di penduduk Madyan. Ya, ketemu dengan Syuaib. Ada yang mengatakan ini Syuaib orang lain, yang mengatakan Nabi Syuaib, karena Nabi Syuaib termasuk nabi yang panjang usianya. Penduduk Madyan. Ketika Nabi Musa sedang berteduh di bawah pohon, ada di pesisir Madyan, ini kota yang ramai karena pesisir Syam. Ada yang mengatakan sekarang masuk ke negeri Suria, ya di pesisir Syam, dan itu adalah lalu lalang untuk perdagangan. Makanya orang Madyan itu salah satu dosa besarnya adalah mengurangi timbangan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum auful kaila wal mikyal wala tabkhasun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah mikyal. Mikyal itu adalah timbangan yang sedikit. Kalau mizan, timbangan yang berat. Jadi kalau kail itu adalah timbangan yang masih mungkin on-onan, masih kilo. Tapi kalau yang mizan udah berat. Udah puluhan kilo, udah sampai kintalan, tonan itu mizan. Jadi mizan itu timbangan yang relatif besar, kalau mikyal timbangan yang relatif kecil. Ya.
Itu makanya lalu lalang pedagang, sehingga orang sana rata-rata pencahariannya adalah sebagai seorang pedagang. Dan ternyata kelakuan orang-orang Madian itu suka mengurangi takaran timbangan. Jadi itu kisahnya. Nabi Musa datang ke negeri Madian berteduh, ya, kemudian mendapati ada dua anak perempuan, ya, putri dari Syuaib ini, ya, mendapati mau ngangsu air, kan. Tapi di situ wajada ummatan yaskun, ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Nabi Musa mendapati ada orang banyak, laki-laki, itu laki-laki semua lagi ngangsu air, ya. Kemudian ternyata di balik dari sekian banyak orang laki-laki itu mendapati dua perempuan tadudan. Tadudan ini dia nggak mau maju, dia nggak, artinya dia ini enggan, karena ciri-ciri wanita soleha itu nggak suka ngesuk di keramaian, mending dia nunggu sampai sepi. Karena apa? Kalau ngesuk kan itu bisa, maaf lah ya, bisa kesenggol-senggol laki-laki gitu kan. Maka beruntung nih kalau ini kita punya istri, pasangan nggak suka rame-rame gitu kan, ya sukanya sepi-sepi sama suaminya aja, ya, gitu kan, ya, nah, itu jadi nggak suka ya, beres nih kan. Ataupun kalau rame-rame pun harus dengan suaminya, harus digandeng sama suaminya, kan. Jadi jemaah sekalian, kemudian ternyata ada kisah mengatakan itu ternyata tertutup batu, ya kan, sumber airnya itu tertutup batu, dan puluhan orang 30 nggak kuat. Ternyata apa? Nabi Musa itu kuat, dengan izin Allah, bismillah itu langsung ini, sehingga apa? Nabi itu kuat. Makanya ketika Nabi Musa berhasil itu menolong banyak orang itu di tempat air untuk mengangsu itu, kemudian orang-orang akhirnya mempersilahkan, silakan kamu yang nolong kami. Tapi kata Nabi Musa, biarkan, itu ada dua perempuan, dia untuk dia ambil air. Maka dia cerita, ya, cerita kepada ayahnya Syuaib, ya, bahwasanya, loh, ini kenapa kalian bisa datang lebih awal, biasanya kalian itu belakangan, ya. Ternyata ada seorang pemuda yang menolong saya. Dan ketika Nabi Musa didatangi oleh salah satu, waja'at ihdahuma tamshi ala istihya, salah satu dari anaknya itu kemudian datang, anak gadisnya itu datang untuk, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, sesungguhnya ayahku mengundangmu datang ke rumahku untuk memberikan imbalan atas apa yang kamu lakukan untuk kami, yaitu memberikan air itu. Maka Nabi Musa mengikuti langkah anak gadis ini. Tapi di tengah perjalanan yang namanya angin berhembus kencang, ya, berhembus kencang, sehingga ada sedikit tersingkap ini kaki dari si gadis ini. Maka Nabi Musa berkata kepada anak gadis itu, kalau boleh biarkan aku jalan di depan, kamu yang jadi guide-nya di belakang, belok kiri, belok kanan, lurus, kayak itu. Ya, itu laki-laki soleh, kan? Jadi biarkan saya depan aja, kan? Jangan perempuan di depan, nanti kan itu. Ya, karena fitnahnya laki-laki, matanya laki-laki itu lebih tajam daripada matanya perempuan, kan itu. Biarkan aku yang depan. Akhirnya sampai di rumahnya, maka Nabi Musa menceritakan kejadian ketika beliau di Mesir. Apa kata Nabi Syuaib? Qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin, jangan khawatir, jangan takut, kau telah selamat dari kaum yang zalim. Salah satu anaknya mengatakan, qalat ya abati istajirhu, wahai ayahku, sewalah ini laki-laki ini, pemuda ini. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik, yang paling ideal untuk kita sewa, jadikan sebagai pekerja, itu kriterianya ada dua. Yang pertama, al-qawiyu, orangnya kuat, al-aminu, orangnya amanah. Gimana kamu bisa tahu ini orang ini kok kuat dan amanah? Ya karena tadi saya diceritakan itu, dia mengangkat batu, dia kuat di saat orang lain pada nggak kuat. Dan kemudian al-amin, dia orangnya amanah,
Ya, tadi ketika jalan saja saya disuruh untuk apa? Saya disuruh untuk di belakang saja. Saya nggak boleh depan ini. Artinya dia orang yang menjaga ifah kehormatannya. Dia luar biasa, masya Allah ini orang nih. Maka kata Syuaib, ya kan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku, kedua putriku ini, dengan syarat maharnya adalah kau bekerja kepadaku 8 tahun. Ya, disuruh kerja 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran famin indik. Ya, kalau kau sempurnakan 10, maka itu terserah kamu. Maka dari riwayat mengatakan Nabi Musa menikahi dua-duanya putrinya. Jadi salah satu syariat sebelum kita itu boleh menikahi kakak beradik itu boleh, tapi kita nggak boleh milih kudu salah siji adine apa Mbak Yune, kudu milih salah siji, ora kena kok loro-loro nih. Ya, kayak gitu. Jadi kemudian disempurnakan 10 tahun. Ya, untuk sebagai maharnya. Jadi di sini falabithna sinin. Kau tinggal beberapa tahun fi ahli Madyana, di penduduk Madyan. Kata sinin, ya, sinin itu jamak mulhaq mudzakkar salim dari kata sanah. Sanah itu tahun, sinin itu adalah tahun-tahun. Artinya selama 10 tahun Nabi Musa tinggal di sana. Tsumma ji'ta ala qadari ya Musa, kemudian kau datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, wahai Musa. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.